Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bertemu dalam agenda Majelis Ta'lim Masjid An-Nur yang insya Allah kita akan kembali menyajikan kajian-kajian Islami untuk menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, dan juga menambah tsaqafah Islamiyah kita. Insya Allah pada hari ini kita semua akan sama-sama mendengarkan kajian yang sangat fundamental bagi seorang Muslim, yang sangat dirindukan bagi seorang Muslim. Sebagaimana ulama mengatakan, kullu syai'in yartabit bil Qur'an yusbih hadim. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Quran, pastilah dia akan menjadi mulia. Insyaallah pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian yang bertemakan komitmen interaksi dengan Al-Quran, yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita. Alhamdulillah beliau sudah hadir, yaitu Al-Ustadz Awaluddin Al-Hafidh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik. Ya, alhamdulillah ini materi yang sangat yang sangat kita nantikan, sebagaimana salah satu nama lain Al-Quran ada Al-Huda, petunjuk. Isinya seluruhnya petunjuk. Petunjuk bagi siapapun dan dimanapun, kapanpun, dan dalam waktu apapun. Insya Allah, mari kita langsung saja dengarkan pemaparan komitmen interaksi dengan Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Awaluddin Al-Hafidh. Kepada Ustadz Awaluddin, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustadz Saiful Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas
wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu daimaini bidawami mulkillah ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Majelis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia-Nya kepada kita semua sampai kemudian kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka dari nikmat yang ada, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat itu berupa dinul Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika kemudian agama ini sudah disempurnakan, karunia-karunia Allah berikan itu telah disempurnakan. Tentunya yang Allah perintahkan kita terhadap semua nikmat itu adalah munculnya rasa asyukur, keinginan untuk berterima kasih, baik melalui ucapan kita, perilaku kita, sikap kita, yang semua berlandaskan kepada fondasi keimanan yang lahir dari hati kita semua. Alhamdulillah, kemudian dari agama ini Allah Subhanahu wa taala bekali kita berupa kitabnya, yaitu Al-Quran, kalamullah, sebagai pedoman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya yang mengambil petunjuk darinya. Oleh karenanya, nikmat Quran ini juga nikmat yang begitu besar dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, harus kita berikan sikap dan perlakuan terbaik yang mampu kita berikan kepada Al-Quran. Dengan begitu, semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Quran akan kita peroleh. Terlebih lagi, Al-Quran merupakan roh daripada kehidupan ini. Sehingga dengan adanya Quran masih berjalan di muka bumi ini, maka kehidupan ini akan terus memiliki keberkahannya. Pemirsa Majelis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan hari ini tema yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kemudian interaksi kita ini tidak sekedar interaksi, atau interaksi yang bertepuk sebelah tangan. Dengan kata lain, interaksi yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap Al-Quran. Yang kita tahu bahwasanya komitmen yang kita berikan kepada Al-Quran tidak akan pernah sia-sia, melainkan akan membuka keberkahan-keberkahan dalam hidup kita, akan membuka kesuksesan-kesuksesan dalam hidup kita. Maka para pemirsa Majelis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat penting dalam membangun komitmen dengan Al-Quran perlu kita perhatikan. Karena yang kita ketahui, Al-Quran itu akan memberikan segalanya kepada kehidupan kita. Sehingga kita perlu untuk menyiapkan, merencanakan, membuat strategi-strategi agar komitmen hubungan kita dengan Al-Quran ini terus terjaga, kemudian meningkat, dan kemudian sampai komitmen yang dicontohkan oleh
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya menyampaikan di sini sebelum nanti kita berbicara, karena arah daripada komitmen ini sendiri adalah munculnya akhlak, ya, munculnya perilaku yang sudah diberikan warna atau yang perilaku yang mengandung warna-warna ilahiyah atau warna-warna Al-Quran. Ya. Maka para pemirsa Majelis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hal-hal penting yang kemudian perlu kita siapkan untuk kemudian menjaga, mempertahankan dan meningkatkan komitmen kita dengan Al-Quran, dan kita pun mendapatkan nanti semua janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Pertama adalah bagaimana kita membangun pemahaman sehingga kita mengenal landasan kita membangun hubungan dengan Al-Quran. Bisa saja orang kemudian atau siapapun berinteraksi dengan Al-Quran, tapi ketika tidak dilandasi dengan pemahaman atau al-fahmu, maka ini akan mempengaruhi proses-proses berinteraksi selanjutnya, ya, sampai juga kemudian mempengaruhi hasil daripada interaksi itu sendiri. Ya. Maka pemahaman merupakan poin yang sangat penting. Kemudian kedua, yaitu kerelaan. Dengan kita memahami apa yang kita bangun, ya, komitmen yang kita bangun, maka muncul nanti kerelaan. Kemudian nanti interaksi kita juga kemudian akan sangat berpengaruh. Ketika itu terbentuk dari kerelaan yang baik, atau kita katakan dalam terminologi keagamaannya ikhlas, ya. Maka kemudian nanti amal yang terwujud atau interaksi yang terwujud dengan Al-Quran juga nanti akan sangat baik ketika dilandasi oleh pemahaman, keikhlasan, kemudian membentuk amalan tersebut. Sehingga juga tadi keempat adalah target, goal, atau janji-janji yang ada dalam Al-Quran juga kita dapatkan sebagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Innallaha la yukhliful mi'ad. Dialah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah kemudian mengingkari janjinya. Oleh karenanya, pemirsa Majelis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 poin ini akan kita bahas, ya. Kemudian nanti goals akhir dari kajian kita dalam Majelis An-Nur ini adalah sebagaimana yang dicontohkan dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memuji dari utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah, wahai engkau itu memiliki atau pada posisi akhlak yang sangat tinggi, sangat agung, sangat luar biasa. Karena memang ditempa, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berupa kurikulum ilahiyah, kurikulum kalamullah, yakni Al-Quran. Maka kita akan membahas 4 poin ini, ya. Mudah-mudahan bisa kemudian sedikit demi sedikit, ya, berkelanjutan dalam majelis kita, Majelis An-Nur, ini bisa kemudian menghantarkan kita bisa memahami dan membangun interaksi Al-Quran dengan sebaik mungkin. Pertama, interaksi yang terpenting adalah membangun pemahaman. Ya. Membangun pemahaman dengan Al-Quran. Yang namanya membangun ini tentunya memerlukan komponen-komponen yang akan dilakukan proses pembangunannya nanti. Tidak mungkin kita membangun dalam kondisi hampa, ya. Maka penting sekali kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, ya, terkait dengan komitmen yang akan kita bangun terhadapnya.
dalam hal ini adalah Al-Quran. Ya. Maka pertanyakanlah diri kita ini, dan pertanyakanlah Quran ini seperti apa. Ya. Sehingga kita tidak kemudian membangun interaksi, beramal, ya, atau berbuat ini hanya dengan batasan-batasan sepihak daripada diri kita. Contohnya, ada kemudian ketika kita membangun interaksi dengan emosi kita saja. Ketika kemudian suasana Quran terbangun, ketika kemudian ada riak-riak yang mungkin merangsang pikiran kita, entah itu untung atau rugi, ya, atau ada potensi apa dalam interaksi itu, sehingga ini hanya batasan emosional. Maka dengan semangat yang seperti itu akan cepat mengalami kandas dalam proses berinteraksi. Ya. Oleh karenanya perlu kita tanyakan, ya, Quran ini seperti apa? Ya. Prosesnya seperti apa? Lalu bagaimana? Ujungnya seperti apa nantinya? Maka pertanyaan-pertanyaan ini harus hadir dalam diri kita. Maka ketika pertanyaan yang banyak tadi hadir dalam diri kita, kemudian kita cari jawabannya. Tentunya dengan mencari jawaban melalui waris daripada para nabi, para ulama. Kita tanyakan terkait dengan semua soal-soal yang tidak terjawab dalam diri kita. Sehingga memang ketika nanti kita melangkah membangun hubungan dengan Al-Quran, itu sudah dengan semua pemahaman yang konkret, ya, yang syamil, yang lengkap ada pada diri kita. Maka kalau kita berbicara terkait dengan Al-Quran, ya, di sini saya berbagi, memberikan informasi untuk sedikit memberikan stimulasi terkait dengan pemahaman yang harus kita bangun ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kita tahu Al-Quran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berupa kalamnya, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran ini, ya, dalam sirahnya, ya, Allah turunkan ke langit dunia, as-sama'ud dunia, yang nantinya kemudian akan diberikan kepada penghulu para nabi, penghulu para rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dalam proses Al-Quran ini diwahyukan, kita melihat kemudian ada keterlibatan di situ ciptaan Allah yang begitu agung, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak beliau lahir, ya, sampai kemudian beliau diwahyukan Al-Quran di umur, ya, menurut para ulama kita umur beliau 40 tahun. Maka kita perlu mempelajari daripada kisah hidup beliau. Bagaimana hidup beliau ketika Al-Quran itu sebelum diwahyukan kepada beliau. Kita tahu beliau adalah pemuda yang luar biasa, masa kecilnya masa yang emas. Ya. Orang-orang yang berinteraksi dengan beliau, ibu susuan beliau, kemudian orang-orang yang sekitarnya, melihat bagaimana keagungan sosok ini. Karena memang orang yang spesial. Ya. Kemudian kita tahu kisah tentang dibelahnya dada beliau di usia usia muda beliau, ya, atau masa kecil beliau. Bahkan kemudian di masa-masa remaja beliau sudah memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat, ya. Yaitu terlibat dalam beberapa aktivitas-aktivitas Quraisy saat itu, ya. Sampai kemudian juga terkenal satu kisah di mana terjadi di masyarakat Quraisy, yaitu Hajar al-Aswad atau batu yang dimuliakan, yaitu
batu hitam ya, yang tertempel di Ka'bah itu sempat tercuri, ya, hilang dari tempatnya. Kemudian beberapa lama ketika batu itu sudah ditemukan, timbul satu pertanyaan. Siapa yang berhak untuk kemudian meletakkan batu tersebut? Maka masing-masing suku saat itu, masing-masing qabilah merasa berhak dan ingin kemudian mencatatkan qabilahnya sebagai peletak kembali daripada Hajar al-Aswad atau batu hitam yang tertempel di Ka'bah. Maka terjadi kekisruhan, ya. Terjadi kemudian bagaimana memecahkan masalah ini. Maka hadirlah di situ Rasulullah memberikan perannya untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Maka dengan bijaksana, ya, luar biasa, beliau kemudian menyelesaikan masalah itu dengan luar biasa. Ya. Subhanallah. Begitu seterusnya, ya, dalam usia beliau sebelum umur 40 tahun, kita tahu begitu berperan dalam masyarakat. Bahkan kemudian memiliki kedudukan yang tinggi di hati masyarakat, baik secara sosial, ya, interaksi secara umum. Beliau dikenal oleh kalangan masyarakat saat itu dengan Siddiq, orang yang sangat terpercaya, al-amin, ya, orang yang sangat kemudian bisa diberi amanah, orang yang sangat baik akhlaknya. Begitulah Rasulullah. Tapi ketahuilah pemirsa jamaah Majelis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam benak Rasulullah kita tahu beliau sangat berpikir, sangat risau bagaimana kemudian kondisi Mekah saat itu yang dikenal dalam sejarah dengan kalimat jahiliyah, ya. Jahiliyah artinya landasan dan fondasi kondisi tersebut, ya, banyak dibangun dari kondisi kebodohan. Kebodohan dalam artian kondisi yang kemudian memunculkan efek kepada sosial mereka, efek pada kehidupan mereka secara umum. Kalau kita bahas mungkin nanti dalam sejarahnya sangat luar biasa kita temukan cerita di situ. Di mana kemudian di saat itu, ya, anak perempuan menjadi satu aib ketika sebuah keluarga melahirkan, ya, seorang anak perempuan. Bahkan kemudian sampai mengambil sikap untuk dikubur hidup-hidup. Ya. Kemudian juga bagaimana Khomer begitu merebak saat itu, pencurian, perampokan. Ya. Artinya dalam segala aspek Rasulullah melihat banyak terjadi kondisi-kondisi yang tidak baik, ya, penuh dengan kejahilan tadi. Maka disebut dengan jahiliyah, ya, karena pondasi interaksinya adalah ketidaktahuan, sehingga tadi terjadi kondisi yang saya sebutkan tadi. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kemudian menjadi Nabi melihat kondisi ini dan berpikir bagaimana dan jalan keluar dari kondisi yang didapati tersebut. Sampai kemudian, ya, wahyu itu diturunkan kepada beliau melalui seorang makhluk juga, yaitu malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Jibril alaihi salam. Ya. Beliau kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan apa? Kalamnya tadi, Al-Quran, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk kemudian memberikan solusi kepada semua permasalahan yang dilihat, dirasakan, dan coba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesaikan. Ya. Makanya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ad-Duha, ya, Allah berfirman menggambarkan kondisi Rasulullah saat itu, wa wajadaka dhallan fahada. Allah berfirman, dan kami menjumpai engkau wahai Muhammad dhalla. Dhalla di sini kemudian tidak serta-merta kita artikan sesat. Ya. Saya cuma bisa mengatakan gambaran dari dhalla ini adalah kondisi yang dirasakan oleh Rasulullah
Di saat beliau ini kemudian terjun di tengah masyarakat, melihat semua kondisi kerusakan-kerusakan tadi, dan beliau mencoba dengan semua ikhtiar kemanusiaan. Bahkan saya katakan, semua puncak ikhtiar kemanusiaan beliau lakukan untuk merubah kondisi ini, tapi beliau menemukan titik bola. Jalan buntu dari semua proses yang beliau lakukan tadi. Kemudian fahada, di mana anzal al-Quran ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan Quran untuk membuka daripada kondisi-kondisi yang Rasulullah lihat, rasakan, dan coba untuk diselesaikan, tapi kemudian menemukan titik dhalah. Ya. Allah alam, mungkin di terjemahan memaknai bingung atau apa, tapi saya cuma bisa mengatakan kondisi Rasulullah saat itu adalah kondisi di mana beliau sudah melihat masyarakatnya sejak usia beliau terjun ikut ambil bagian, ya, andil dalam kehidupan bermasyarakat saat itu, sampai beliau memiliki julukan-julukan yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah saat itu, bahkan memiliki kedudukan yang mulia saat itu, memiliki partisipasi yang besar, ya, di tengah masyarakat jahiliyah saat itu. Tapi beliau berpikir bagaimana kemudian bisa dirubah menjadi kondisi yang lebih baik. Namun pada akhirnya ada kondisi yang Allah gambarkan dengan kalimat dhalah. Ya. Maka jamaah Majelis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa, kemudian dari situlah cerita Quran itu bukan sekedar teori, bukan sekedar narasi, ya, tapi kemudian memberikan efek yang luar biasa kepada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kehidupan masyarakat saat itu. Ya, maka yang dilakukan oleh Rasulullah setelah diberikan Al-Quran kepada beliau, kemudian beliau juga, ya, memberikan Al-Quran itu kepada orang-orang setelahnya. Maka dalam proses kehidupan beliau, kita kenal nanti ada sirahnya, ya, cerita dari proses tersebut. Sebagaimana sedikit saya singgung tadi, dan perlu kita kaji lagi, kita buka lagi, kita hatamkan lagi kisah-kisah tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan berapa tahun Rasulullah menerima wahyu, artinya dari semua kondisi yang Rasulullah lihat, berapa tahun wahyu itu bisa merubahnya dari kondisi jahiliyah tadi menjadi kondisi hidayah, ya, kondisi yang penuh dengan petunjuk. Kemudian prosesnya seperti apa? Siapa yang berperan di dalamnya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini perlu dikaji karena ini akan mempengaruhi komitmen, ya, mempengaruhi pemahaman yang terbentuk yang arahnya adalah komitmen kita. Kalau kemudian kita ngeblank pada poin ini, ya, kita tidak tahu ceritanya, cuma semangat emosional, ya, karena memang kehidupan ini memiliki titik-titik ujian, maka ketika ada ujian sedikit kita langsung nanti berbelok dan melupakan komitmen kita dengan Al-Quran. Ya. Lalu juga kita lihat di Al-Quran itu kandungan-kandungan yang ada, informasi-informasi yang tidak bisa dibantah, ya. Karena memang itu berdasarkan dari pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ kita mengenal, ya, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menginformasikan dirinya, mendeskripsikan dirinya. Begitu juga Allah menceritakan tentang hakikat kehidupan kita. Dalamnya juga terkandung informasi tentang makhluk-makhluk selain kita, jin, kemudian para malaikat, ya, binatang, kemudian langit ini ternyata ada 7 lapis, bumi ini ada 7 lapis. Ya. Itu semua terkandung dalam wahyu, yakni Al-Quran yang disampaikan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya berupa informasi, bahkan di situ ada konsep-konsep daripada semua hal, ya, baik dari sebelum kehidupan kita, kemudian bagaimana menjalankan kehidupan ini, sampai kemudian setelah hidup ini seperti apa. Maka jamaah Majelis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, para pemirsa sekalian,
Maka penting sekali kemudian kita membangun pemahaman kita dengan melihat hal-hal yang penting yang saya sampaikan di sini. Tentunya ini hanya stimulasi agar bagaimana kita kembali membuka sejarah itu, kembali melihat dan mentadaburi bagaimana awal atau asal muasal daripada kalamullah ini sampai dengan kehidupan kita saat ini. Kemudian yang terpenting juga dalam Al-Quran itu, kalamullah yang disampaikan kepada Rasulullah, ada janji-janji di situ. Janji yang kemudian pasti akan terlaksana. Sebagaimana firman yang saya bacakan tadi, innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janji. Ketika kemudian sudah dijanjikan seperti itu, bahwasanya dengan Rasulullah mengikuti arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan menemukan satu kondisi, masalah akan terselesaikan, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan kesusahan yang dirasakan digambarkan nanti akan ada titik mudahnya. Kemudian janji tentang kebahagiaan sampai dengan lintas dimensi, yaitu sampai dengan akhirat. Ya. Begitu juga dengan di situ terkandung janji-janji tentang kalau kemudian kita bertentangan dengan arahan yang Allah berikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada juga janji-janjinya. Ya. Misalnya kehidupan kita akan sempit, ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang kemudian tidak menjadikan Al-Quran sebagai patokan kehidupannya, maka Allah akan jadikan kehidupannya sempit. Dan banyak lagi janji-janjinya. Artinya ketika kita melakukan interaksi saat ini dengan Al-Quran, kita lihat lagi. Ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang kemudian kalau kita lihat, menjadi kandungan daripada Al-Quran itu. Maka hadirin jamaah Majelis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian melihat setelah Al-Quran ini begitu diimani dan diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan, ya, karena Rasulullah ini pernah melakukan aktivitas yang luar biasa untuk memberikan peran perubahan di tengah generasi beliau. Tapi kemudian tadi kondisi Allah gambarkan sebagai dhalla, ya, titik mentok sebagai seorang manusia. Maka ketika diberikan hidayah ini, beliau yakin ini adalah jawaban daripada kerisauan, ya, selama beliau memberikan perubahan di tengah kaumnya saat itu. Ya. Maka tidak cukup dari itu, Rasulullah kemudian mewariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang hidup yang sezaman dengan beliau, yang meyakini dan mempercayai daripada apa yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini yang kita kenal dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka hiduplah orang-orang sebagaimana Rasulullah tadi meyakini ini petunjuk Allah, satu-satunya hal yang kemudian bisa merubah kondisi ini semua, ya. Maka bergeraklah Rasulullah dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya, ya, yang kemudian nanti digambarkan bahkan kondisi Rasulullah dengan orang-orang yang menerima dan meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah, ya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآية, ya. Di mana kemudian Allah menggambarkan kondisi orang-orang yang menerima Al-Quran setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan menyatakan keyakinan dan keimanan mereka, ya. Dan ini kemudian digambarkan dengan dua kelompok, dua golongan, yaitu orang Ansor dan orang Muhajirin dan orang Ansor. Dan
orang-orang yang mengikuti dengan baik. Maka sebagian ulama memaknai yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Atau 3 generasi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga kemudian menerima Al-Quran ini dan menganggap Al-Quran ini, memahami Al-Quran ini sebagaimana pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tahu dalam sejarah, ya, di mana kemudian perubahan yang begitu dahsyat terjadi, ya. Kita lihat dalam kalau kita katakan catatan kehidupan, yaitu sejarah itu sendiri, ya, perubahan ekonomi di tengah kaum Quraisy saat itu, ya, bahkan kota Mekah dan kota Madinah, perubahan yang luar biasa, ya, perbaikan yang luar biasa, bahkan kemudian setiap orang menemukan kesuksesannya. Para sahabat ini menemukan kesuksesannya masing-masing, ya. Kemudian bagaimana di situ menjadi satu fondasi peradaban. Artinya sejak Quran kemudian diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian proses berjalan, terjadi perubahan, terlihat kesuksesan, bahkan setiap orang yang mengikuti Rasulullah menemukan kesuksesannya, menemukan titik-titik puncak daripada potensi mereka, ya. Maka terciptalah satu peradaban yang luar biasa yang digambarkan oleh Rasulullah sebagai dalam hadisnya, ya, khairuz zaman zamani atau khairul qurun qarni, ya. Dan juga ini kemudian kita bisa jadikan di masa kita ini sebagai contoh yang sempurna untuk kita melihat Al-Qur'an ini bukan sekedar bukan sekedar kalamullah yang hanya mengisi sisi spiritual kita, mengisi sisi-sisi keagamaan kita saja. Tapi lihatlah bagaimana kemudian dahulu ketika ada seorang yang melihat Quran ini dengan pemahaman yang luar biasa yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga diikuti oleh para sahabat, terjadilah perubahan-perubahan tadi. Kesuksesan-kesuksesan manusia, ya, semuanya. Anak-anak menemukan kesuksesannya, kemudian wanita, laki-laki saat itu, orang dewasa, orang tua merasakan itu semua, ya, dan menikmati kehidupan itu sehingga terjadi sebagai peradaban yang luar biasa, ya. Nah, maka kita memahami ini sebagai contoh yang sempurna. Kalaulah ada sejarah yang bisa memberikan kita contoh lebih indah daripada kehidupan Rasulullah, ya, maka perlu kita cari, tapi saya katakan tidak akan pernah kita temukan, ya, karena memang beliau adalah sosok yang sangat sempurna, memberikan contoh zaman yang sempurna, kemudian memberikan contoh, ya, bagi orang-orang yang mengimani dan mempercayai Al-Quran, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah Majelis An-Nur, ya. Maka Quran ini terus bergulir, ya, dari generasi Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama kita ini terus berjalan dia. Maka kemudian dalam perjalanan generasi itu, ya, Quran ini melewati mereka. Kemudian sampailah pada kita hari ini. Quran itu sampai kepada saya. Sampai kepada Anda, ya, wahai para pemirsa, ya, para jamaah Majelis An-Nur, sampai kepada kita saat ini, sampai kepada generasi kita. Maka apa sikap yang akan kita berikan kepada Al-Quran ini? Apakah kemudian kita menganggap, ya, ada rujukan yang lebih baik, kemudian bisa memberikan perbaikan pada diri kita, pada Anda semua, pada kita semua, pada generasi kita? Apakah ada, ya? Maka dengan tegas saya katakan tidak ada, ya. Karena Al-Qur'an, kehidupan ini diatur oleh Yang Maha Mengatur, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dijadikan Al-Qur'an ini sebagai panduan untuk kemudian memberikan perubahan, target-target dalam kehidupan kita semua, ya. Nah, ini satu stimulus yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, agar mulai saat ini pemahaman kita terkait Al-Quran ini kita perbaharui kembali, ya. Kita lihat kembali
Sehingga nanti interaksi-interaksi selanjutnya, komitmen selanjutnya terkait dengan Al-Quran ini akan tertata dengan baik, akan kuat, ya, akan kemudian memberikan nanti proses yang indah, ya. Semua kemudian tantangan-tantangan yang kita dapati dalam proses kita berinteraksi dan menjalani kehidupan ini akan kita lalui, ya, dengan baik, dengan nikmat bahkan. Karena kita yakin tadi Al-Quran merupakan kitab yang akan memberikan perubahan yang luar biasa, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki generasi kita, ya, bahkan memberikan kebahagiaan lintas dimensi tadi sampai dengan akhirat, ya. Oleh karenanya, para pemirsa Majelis An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita lihat kembali, perbaiki lagi, ya. Kita diskusikan dengan para guru-guru kita agar kemudian interaksi kita dengan Al-Qur'an ini lurus, ya, dan kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, perubahan-perubahan yang didapati oleh orang-orang, ya, yang di awal tadi, ya, kaum Muhajirin dan Ansor, kita dapati juga di zaman kita. Kiranya kalau kita membahas 4 poin ini, ya, baru 1 poin yang kita bisa bahas pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan bahas lagi 3 poin selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, insya Allah, ya. Kita kemudian mempersiapkan diri kita karena Al-Quran ini akan tinggal pertama melihat hati kita, ya. Maka kita memperbanyak satu doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Allahumma nawwir qulubana, ya, atau qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abadan, ya alimal ghaib wasyahadah alimni wazidni ilma birahmatika ya arhaman rahimin. Ini 1 poin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di kajian selanjutnya dalam program Majelis An-Nur. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada salah kalimat atau kekurangan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairul jaza atas materi yang disampaikan oleh Ustaz Awaludin. Ini sangat menambah pencerahan bahwasannya yang sering kita dengar tentang Al-Quran itu jauh lebih dalam lagi jika kita terus-menerus mentadaburi Al-Quran, apalagi mentadaburi Al-Quran dari para ahlul Quran itu sendiri. Saat mungkin ada 1 pertanyaan yang ingin disampaikan. Terkait teknis, komitmen interaksi kita dengan Quran tadi dari segala penjelasan yang sangat jelas yang dipaparkan oleh Ustaz Awaludin. Terkadang kita ini bingung dalam hal teknis. Kapan kita membaca Quran itu, kapan kita mentadaburi Al-Quran dalam frekuensi 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Oke, itu Ustaz. Teknis, tataran teknis dalam mencapai tujuan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus dari host kita, Ustaz Saiful Islam. Barakallahu fikum. Tapi sedikit saya berikan gambaran, ya. Seperti yang saya katakan tadi, Quran ini akan datang dan melintasi diri kita, Anda semua, ya, generasi kita. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita membiarkannya berlalu, atau kita kemudian mengambil manfaat, merangkul bahkan menjadikan Quran sebagai sahabat, ya, sahibul Quran, bahkan juga tidak sampai di situ menjadi ahlul Quran, ya. Maka bagaimana itu bisa kita lakukan? Kalau hanya membiarkannya berlalu gampang, ya, yaitu kita kemudian cuek saja dengan Quran. Toh juga tidak mampu memberikan apapun pada kehidupan kita. Misalnya kalau kita punya pemikiran seperti itu, ada hal-hal penting dalam kehidupan saya yang harus saya gapai, sehingga Quran nggak perlu, misalnya, naudzubillah, ya, sehingga dia berlalu begitu saja. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita ingin mengambil Quran ini sebagai satu rahmat, hidayah, petunjuk, sebagaimana generasi sebelum kita, maka kita mengambil dari orang-orang yang atau generasi sebelum kita yang juga mengambilnya dari generasi sebelumnya, sampai kemudian nanti bersandar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada
tasalsulnya, ada sanadnya nanti. Dalam hal ini nanti kemudian kita diajarkan bagaimana harus berinteraksi, bagaimana kita harus ngaji, ya, bahkan mulai dari cara bacanya. Uniknya juga ketika kita mengambil dengan benar Al-Quran ini tadi dari guru yang juga memiliki sandaran yang kuat sampai dengan Rasulullah SAW, kita akan diberikan penjelasan yang juga detail. Ya. Misalnya, ya, yang kalau secara umum kita mengenal misalnya, kapan kita harus hatam, maka menggunakan hadis yang jangan melewati 40 hari atau 30 hari atau 1 bulan, ya. Atau gimana membacanya, apakah boleh kita hatam sehari sekali? Nanti ada hadisnya lagi, tidak boleh menghatamkan lebih dari kurang dari 3 hari. Nah, ini arahan-arahan umum. Tapi kemudian nanti ketika kita mengambil lebih detail, menjadikan Quran ini akrab dalam kehidupan kita melalui siapa? Melalui orang-orang yang tepat tentunya, ya. Atau tadi yang memiliki sandaran sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga nanti teknisnya juga Ustaz Saiful akan sangat jelas diberikan, ya. Untuk orang-orang yang pertama, apakah bisa kemudian tidak hatam selama 30 hari atau 40 hari, ya. Atau juga kemudian untuk orang-orang tertentu bagaimana ketika ada kesibukannya seperti apa, ya. Maka di situ nanti detail informasi masing-masing orang nanti akan ada lebih rinci lagi arahan terkait dengan hal-hal teknis dalam Al-Qur'an. Kalau kita berbicara teknisnya juga nanti tidak hanya membacanya, ya, tidak hanya tahsinnya, tapi juga nanti bagaimana menghafal, bagaimana kemudian mengulang dan menjaga, sampai kemudian bagaimana memahaminya, mentadaburinya, sehingga memiliki efek kepada kehidupan, sampai kemudian berbentuk kepada akhlak, ya. Sehingga jangan sampai terjadi kondisi-kondisi yang merugikan diri kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran gara-gara guru yang salah, atau kita tidak mendapatkan arahan yang tepat, sehingga kita merasakan Quran itu hanya sebagai beban, ya, sebagai pengganggu kehidupan kita. Makanya dengan sangat tegas Allah firmankan dalam surah Toha misalnya, ya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Toha ini kemudian dengan banyak tafsirnya, atau salah satu panggilan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ditegaskan, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini kepada engkau sebagai beban, sebagai hal yang akan menyulitkan kamu, ya. Tentunya sebagai pembuka kondisi-kondisi yang beliau rasakan. Ya, artinya ketika kita tanya bagaimana nanti kita menghatamkan, membaca segala macam, insya Allah kita akan bahas lebih detailnya nanti pada pertemuan selanjutnya. Selesai itu. Baik, syukron atas penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Awwaluddin Al-Hafiz dari materi tentang komitmen interaksi dengan Al-Quran. Semoga menambah wawasan kita, menambah juga keimanan kita, menambah juga semangat kita untuk terus mentadabburi Al-Quran. Ya, mungkin jika saya menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan oleh pemateri kita Ustadz Awwaluddin, bahwa Al-Quran itu pasti akan hadir di sekitar kita, selalu akan hadir. Ya. Dan apakah kita akan melepaskannya begitu saja? Ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan menyelamatkan kita atau akan menyengsarakan kita di hari akhir nanti. Semoga dengan materi Al-Quran ini kita sama-sama lebih meningkatkan komitmen kita dengan Quran, meningkatkan interaksi kita dengan Quran, meningkatkan keimanan kita, dan mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran ketimbang urusan-urusan dunia kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.